Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Saputri dengan NIM B1B124020. Korupsi itu nggak selalu terjadi di kantor mewah atau kalangan pejabat tinggi. Kadang, korupsi justru terjadi di lapangan dan bahkan dianggap dengan hal yang biasa. Salah satu contohnya ada di Musi Banyuasin, yaitu fenomena tambang minyak ilegal. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau korupsi itu biasa terjadi secara sistemik, bukan cuma ulah satu orang saja. Tambang minyak ilegal ini adalah aktivitas pengeboran minyak tanpa izin resmi dari pemerintah. Biasanya dilakukan oleh masyarakat lokal dengan alat sederhana, lalu minyaknya ini dijual ke pengepul secara ilegal. Masalahnya, kegiatan ini sudah cukup berlangsung sangat-sangat lama sekali. Bahkan ada dugaan pembiaran dari oknum-oknum tertentu. Jadi aktivitas ini seolah-olah aman walaupun jelas sudah melanggar hukum. Kalau kita lihat, ada beberapa pihak yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Yang pertama itu ada masyarakat lokal sebagai penambang. Yang kedua itu ada pengepul atau cukong yang membeli dan menjual minyak ilegal tersebut. Dan yang ketiga itu ada oknum aparat atau pejabat yang diduga membiarkan atau bahkan melindungi aktivitas ilegal tersebut. Dan yang terakhir, pemerintah daerah yang seharusnya mengawasi tapi mereka belum melaksanakan tugasnya secara maksimal. Jadi, ini bukan kerja satu orang saja, tapi sudah jadi jaringan yang menyebar kemana-mana. Adapun faktor yang menjadi penyebab aktivitas minyak ilegal tersebut dan kenapa aktivitas ini bisa terjadi, itu yang pertama dari sisi struktural. Pengawasannya yang masih lemah dan wilayah yang sangat luas, jadi sulit untuk dikontrol oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Yang kedua, dari sisi budaya, aktivitas ini sudah dianggap biasa dan bahkan jadi kebiasaan. Yang ketiga, ada faktor ekonomi, karena kurangnya lapangan pekerjaan atau terbatasnya lapangan pekerjaan, jadi masyarakat itu memilih untuk cari penghasilan dari aktivitas ini. Yang keempat, dari sisi kelembagaan, penegakan hukum yang belum konsisten membuat aktivitas ini terus berlanjut. Kalau kita pakai teori Kierkegaard, korupsi itu terjadi karena adanya kekuasaan, kebebasan, pengambilan keputusan, tapi pengawasannya itu masih lemah. Dampaknya sangat jelas, sangat besar sekali dari aktivitas minyak ilegal tersebut. Yang pertama itu lingkungan itu jadi rusak, tanah dan air tercemar, bahkan bisa terjadi kebakaran. Contohnya seperti di video ini. Negara rugi, kehilangan banyak sekali pendapatan dari sektor minyak. Dari sisi sosial, bisa muncul konflik dan ketergantungan pada aktivitas ilegal. Dan yang paling penting, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu jadi menurun karena kurangnya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah. Solusinya tentu nggak bisa setengah-setengah aja untuk mengatasi masalah ini. Harus ada transparansi. Jadi masyarakat itu harus tahu bagaimana pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian, pengawasan harus diperkuat dan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Semua harus sama di mata hukum. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi alternatif pekerjaan supaya nggak bergantung pada tambang ilegal ini. Dan teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk memantau wilayah agar lebih stabil atau efektif. Jadi, dari kasus ini kita bisa lihat kalau korupsi itu terjadi secara sistemik dan melibatkan banyak pihak. Makanya, perlu perbaikan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh karena pada akhirnya sumber daya alam itu harusnya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya kepentingan segelintir orang saja.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.